Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa kemerdekaan, yaitu agresi militer Belanda I, bersama seorang narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya dari Karawang. Oke. Saya di sini ingin membahas tentang agresi militer Belanda I. Oke, kita langsung ke materinya saja. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa ini? Agresi militer Belanda I adalah serangan militer yang dilakukan Belanda pada 21 Juli 1947 ke wilayah Republik Indonesia. Belanda menyebutkan aksi posisionil, tapi sebenarnya itu adalah perang terbuka. Kenapa Belanda sampai melakukan serangan militer seperti itu di Indonesia? Karena Belanda merasa tidak puas dengan hasil perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian itu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia di sebagian wilayah saja, tapi Belanda tetap ingin menguasai daerah-daerah sepenting kayak sumber daya alam. Wilayah mana saja yang menjadi sasaran serangan Belanda saat itu? Belanda menyerang daerah yang strategis ya, seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Madura. Daerah itu kan penting karena punya banyak kebun, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Berarti tujuan utamanya lebih ke ekonomi ya? Betul. Selain ingin melemahkan Republik Belanda, Belanda juga ingin menguasai kembali pusat-pusat ekonomi agar mereka bisa mengendalikan Indonesia lagi. Bagaimana reaksi dari pihak Indonesia saat itu? Wah, TNI dan rakyat melakukan perlawanan di berbagai daerah. Walaupun semangat juang rakyat sangat tinggi, perang Grial mungkin mulai banyak lah yang dilakukan. Apakah dunia internasional mengetahui kejadian tersebut? Ya, pasti peristiwa ini dapat memperhatikan dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut turun tangan karena melihat konflik ini semakin besar. Apa dampak dari campur tangan PBB saat itu? Akhirnya Belanda dan Indonesia diminta untuk menghentikan pertempuran dan kembali berunding. Nah, dari sinilah muncul perundingan baru yang dikenal sebagai Perjanjian Renville. Jadi bisa dibilang agresi militer Belanda I ini justru membuat perjuangan Indonesia makin dikenal dunia. Benar sekali. Dunia jadi tahu bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar konflik biasa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bahwa meskipun kondisi militer tidak seimbang, persatuan rakyat dan strategi perjuangan bisa membuat bangsa Indonesia tetap bertahan. Wah, menarik sekali pembahasannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah membahas ini. Sama-sama, semoga menambah wawasan sejarah ya. Oke, sampai jumpa di podcast sejarah berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.